Baik, selamat siang. Selamat datang di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan pertemuan pertama. Perkuliahannya masih bersifat online, dikarenakan situasi pandemi ini belum normal, jadi kita kuliahnya masih online. Nah, untuk teknis pelaksanaan perkuliahan online sudah Pak jelaskan di grup Telegram. Jadi kita akan menggunakan beberapa media pembelajaran, baik itu lewat video pembelajaran maupun lewat Zoom maupun LMS ataupun lewat Telegram. Karena itu diharapkan semua bisa berpartisipasi. Saya sudah jelaskan panjang lebar kemarin lewat grup Telegram maupun lewat Skype. Baik. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, ya, pertemuan 1 untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan saya sendiri sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Ini adalah nama saya dan ini dan saya. Di sini saya mengajar beberapa mata kuliah. Selain PTI, saya juga mengajar aplikasi komputer, ada hardware, ada sistem operasi, sistem berkas, pengulangan instalasi komputer, dan lupa satu, ada multimedia juga. Baik, ya di sini juga ada nomor kontak saya, nomor WA, nomor Telegram. Silakan disimpan. Mungkin untuk kepentingan tentang yang berkaitan dengan mata kuliah ini bisa menghubungi saya tentunya dengan mempertimbangkan waktu ketika menghubungi. Jadi bila saya sudah di rumah juga, bukan kita asal hubungi, tapi harus bisa tahu, oh dosen kalau sudah di rumah kita harus hubungi pada jam-jam seperti ini, ya. Baik, semuanya sudah Pak jelaskan di etika berkomunikasi yang ada di grup kemahasiswaan prodi, ya. Baik, ini yang berikut adalah email saya. Nah, email ini dicatat. Jika ke depan itu Pak menyuruh untuk mengumpulkan tugas atau mengirim tugas lewat email, bisa kalian kirim lewat email. Baik. Oke. Lanjut. Nah, kontrak perkuliahan. Sebelum memulai mata kuliah PTI semester ini, kalian harus tahu yang namanya kontrak perkuliahan. Di sini kita ada beberapa kali pertemuan di luar UTS dan UAS. Di 7 pertemuan awal, setelah itu pertemuan ke-8 kita akan UTS, dilanjutkan lagi dari pertemuan 9 sampai 15, dan pertemuan ke-16 kita akan UAS. Nah, yang berikut perkuliahan akan dilaksanakan setiap hari Selasa dari jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Nah, untuk teknis pada saat perkuliahan sudah Pak jelaskan juga di grup Telegram. Yang berikut ada namanya RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester. Itu target kita dalam semester ini itu apa saja yang kita pelajari. Baik, Pak akan disampaikan secara garis besar. Jadi ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Ada 3 SKS. Mata kuliah ini berisi pengenalan tentang teknologi informasi kepada mahasiswa program studi pendidikan informatika pada tingkat awal seperti kalian yang baru semester 1. Pengenalan ini meliputi sejarah perkembangan teknologi informasi, perangkat keras, perangkat lunak, dasar jaringan komputer, pemanfaatan, perkembangan dan penggunaan internet, isu-isu yang terkait dengan tren teknologi informasi serta peluang wirausaha di bidang IT. Baik, ada 14 topik atau pembahasan yang akan kita pelajari dalam semester ini. Yang pertama itu pengantar mata kuliah PTI. Pertemuan kedua kita akan masuk pada sejarah komputer, perkembangan dan klasifikasi komputer. Yang ketiga itu konsep teknologi informasi. Pertemuan keempat kita belajar tentang perangkat lunak atau software. Yang kelima perangkat keras atau hardware. Yang keenam pengenalan internet, yaitu email dan blog, ya. Terus yang ketujuh pemanfaatan internet, dalam hal ini yang berkaitan dengan media sosial, itu sudah berbicara tentang etika dan aturan dalam kita
bermedsos, ya, dan undang-undang ITE. Jadi kenapa saya masukkan undang-undang ITE dalam pembelajaran ini, dalam materi ini? Dikarenakan kita sebagai jurusan informatika harus sebagai ujung tombak dalam mencegah penyebaran berita hoax, bulian di medsos dan lain-lain. Ya, jadi kita tunjukkan kalau kita orang informatika itu yang lebih mengerti soal penggunaan internet dan medsos. Ya, baik. Selanjutnya pada pertemuan ke-8 kita akan UTS. Yang 9 itu tentang pemanfaatan internet. Dalam hal ini e-learning. E-learning itu dipakai untuk kegiatan pembelajaran berbasis online, di mana kalian sudah sosialisasi tentang penggunaan LMS UCB. Dan yang satu lagi tentang e-commerce atau berbelanja atau berjualan online dengan memanfaatkan internet. Ya, ini juga nanti berkaitan dengan pertemuan 15 itu technopreneurship, yaitu berwirausaha di bidang informatika. Pertemuan ke-10 itu ada sistem komunikasi data. Pertemuan ke-11 adalah jaringan komputer. Pertemuan ke-12 adalah pengantar basis data. Pertemuan ke-13 sistem informasi manajemen. Pertemuan ke-14 multimedia dan telekomunikasi, dan ditutup oleh technopreneurship untuk pertemuan ke-15. Nah, untuk UASnya itu kita laksanakan di pertemuan ke-16 setelah selesai semester kuliah. Baik. Nah, yang berikut tentang evaluasi dan penilaian. Dasar dari penilaian saya untuk mata kuliah ini, ya, ada 4. Yang pertama itu tentang soft skill. Ya, soft skill itu 20%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 30%. Baik. Nah, untuk soft skill itu terdiri dari absensi 5%, praktikum 10%, attitude ya 5%. Nah, bagi saya untuk semua mata kuliah saya, attitude itu paling penting dan paling besar pengaruhnya dalam konsep penilaian saya. Jadi walaupun di sini paling tinggi adalah UTS dan UAS 30%, tetapi kalau attitude kamu yang hanya 5%-nya jelek, maka saya tidak akan ada toleransi untuk kamu. Jadi walaupun kamu mengerjakan semua tugas, mengerjakan UTS, UAS 100, tapi kalau attitude kamu jelek, ya itu termasuk penilaian sikap. Nah, ketika kita sementara kuliah, misalnya tidak sering main HP, ya, fokus pada pembelajaran, itu masuk penilaian itu. Ya, atau ketika dosen ada mengajar, dia tidak sibuk sendiri di situ atau di belakang, itu masih penilaian itu. Ya, jadi itu saya tekankan lagi, itu berpengaruh. Partisipasi kamu, keaktifan kamu dalam perkuliahan ini masuk dalam itu. Ya. Ya, untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi itu mencakup beberapa bidang. Ya, kita bahas dalam perkuliahan semester ini, yaitu kita akan membahas tentang komputer, konsep teknologi informasi, hardware dan software, internet, jaringan komputer, multimedia dan telekomunikasi, basis data, sistem komunikasi data, dan sistem informasi manajemen. Nah, itu beberapa hal penting yang akan kita pelajari dalam semester ini. Diharapkan kalian bisa membaca referensi-referensi tentang subtopik yang sudah Pak sampaikan tadi. Baik. Yang berikut, aturan wajib mata kuliah PTI. Nah, ini berlaku untuk kalian yang mengambil mata kuliah PTI. Jadi bukan berlaku untuk mata kuliah lain-lain. Tidak, ini hanya berlaku untuk mata kuliah PTI. Ya, kita kuliah mulai jam 1. Masuk tepat pukul 13.00 jam 1 siang. 13.01 dianggap alfa. Alfa lebih dari 2 kali otomatis mendapatkan nilai D. Ini berlaku ketika kita kuliah tatap muka. Ya,
Jadi kalau sudah kuliah tatap muka ya usahakan datang 15 menit sebelum dosen masuk ke dalam kelas. Jangan biasakan diri dosen masuk dalam kelas baru kamu masuk. Bagi saya itu saya tidak akan kasih kesempatan kau masuk dan saya akan tulis kau apa. Ya, yang kedua wajib memiliki email aktif. Ya, anak informatika wajib mempunyai namanya email. Email itu bisa dikatakan sebagai identitas kita atau nomor handphone kita. Ya, kalau secara umum biasanya orang harus punya nomor handphone. Nah, untuk kalian harus punya email yang aktif. Ya, karena akan penting, berpengaruh penting dalam pertemuan ini, baik dalam kebutuhan untuk mengirim tugas atau mendaftar sesuatu atau mengomentari sesuatu di beberapa media yang akan kita pakai. Wajib memiliki flash disk minimal 8 GB. Ya, flash disk ini bertujuan untuk menyimpan data-data perkuliahan kalian. Ya, jika kalian kuliah mendapatkan materi bisa disimpan dalam flash disk. Kalau belum ada laptop ya, bisa disimpan sementara di flash disk. Baik. Nah, ini lagi wajib membuat atau memiliki kamus istilah informatika sebanyak 350 kata ditulis tangan. Ya, jadi ini sudah dari angkatan pertama saya mewajibkan untuk mata kuliah saya di awal kalian kuliah atau di semester 1 wajib membuat yang namanya kamus istilah informatika. Kita buat kamus. Jadi terserah kata apa saja, yang penting kata-kata itu masih berkaitan dengan istilah dalam dunia informatika. Misalnya kabelan titik 2 ya, tulis penjelasnya. Kabelan adalah sebuah kabel yang dapat menghubungkan internet antara dua buah komputer. Ya, misalnya seperti itu. Jadi jadi di sini disuruh membuat kamus yang ditulis itu istilah dan arti, bukan kalian menulis istilah dan kepanjangan atau singkatan dan kepanjangan. Ya, jadi yang ditulis adalah istilah dan arti. Kita lanjut. Nah, kamus ditulis menurut ada sesuai aturan membuat kamus. Yang berikut, syarat mengikuti UTS, kamus sudah harus 200 kata. Jadi dosen UTS akan periksa 200 kata. Oleh karena itu, caranya setiap hari itu cicil. Misalnya tiap hari ketemu 2 kata tulis. Ya, oke, saya rasa ini tidak susah. Yang berikut, syarat mengikuti UAS itu sudah ada 350 kata. Jadi kalau belum 350 kata tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Oke, nah kalau sudah tidak ikut UAS berarti kalau sudah diprosesnya seperti apa? Baik. Nah, tadi untuk aturan wajib sudah Pak sampaikan. Sekarang kita lanjut ke aturan tambahan atau kuliah online, yaitu berlaku untuk kuliah online. Mengikuti temu awal via Zoom tepat pukul 13 dan melakukan presensi. Toleransi keterlambatan hanya 10 menit. Baik. Mengikuti perkuliahan lewat LMS UCB dan melakukan presensi di LMS mulai 13.30 sampai kita lanjut dari yang pertemuan temu awal tadi, langsung berlanjut mulai 13.30 sampai 15.55. Nah, yang dinyatakan hadir adalah yang mengikuti perkuliahan dari awal Zoom sampai dengan LMS UCB. Ya, jadi jangan karena kau pemalas kau bilang saya tunggu nanti baru aku bilang tepa. Nah, saya tepa di LMS, saya akan tulis kau alfa. Baik. Oke. Yang ketiga, menjawab kuis di grup kelas Telegram 5 menit akhir pertemuan. Jadi ini berlaku jika pada pertemuan ini akan ada kuis. Oke. Ini harus diperhatikan baik-baik. 4. Wajib memperhatikan cara berkomunikasi dan harus fokus dalam mengikuti perkuliahan. Ya. Jadi saya sudah sampaikan juga ke Sipen, kemarin saya sudah sampaikan ke grup Telegram. Cara kita berkomunikasi dalam perkuliahan, anggap saja itu kita dalam kelas. Ya. Jadi jangan saya mempanjang lebar di sini.
kamu sibuk sendiri di rumah atau di tempat lain. Saya tidak perkenankan untuk mengikuti Zoom sementara di atas motor. Ya, kita belajar untuk menghargai namanya ilmu. Parkir motor, cari tempat yang sepi, ya, dan mengikuti perkuliahan. Baik, jadi perhatikan cara berkomunikasi. Pernah kejadian saya mengajar ada yang sambil tidur, ya, sambil tambah tidur, pangku kaki lagi, baru Zoom. Tidak boleh ada yang seperti itu, ya. Jadi kita duduk manis, perhatikan supaya apa yang ada dikatakan oleh dosen itu bisa betul-betul masuk dalam pikiran kita dan ilmu itu bisa bermanfaat bagi kita. Baik, ya, materi video pembelajaran akan disajikan lewat channel YouTube, ya, Yonli Bungsu. Ini adalah channel YouTube saya dan saya akan pakai untuk menyediakan media pembelajaran lewat channel YouTube saya. Oleh karena itu jangan lupa subscribe di akun YouTube ini agar nanti saya berikan hak akses untuk bisa mendapatkan video pembelajaran untuk materi pertemuan tiap pertemuan. Baik. Yang berikut wajib bergabung di grup kelas Telegram mata kuliah. Ya, saya lihat kemarin ada yang disuruh bergabung, komunikasinya lambat sekali. Ya, tidak boleh. Orang informatika itu harus cekatan, apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Orang soal bilang 6K, nah, jadi tidak boleh 6K. Ya, jadi kita belajar untuk harus cekatan dalam menggunakan teknologi yang ada. Otak itu harus berpikir cepat, layaknya komputer, walaupun tidak bisa sama cepat seperti komputer, ya. Tapi kita belajar. Di sini kita akan belajar membesarkan diri. Kita harus jadi ujung tombak untuk informatika dibanding dengan prodi-prodi lain. Baik. Yang berikut kita lanjut. Oke, sudah selesai. Ya, ini hanya iklan saja, ya. Saya juga menerima servis laptop, mengganti spare part laptop, alat laptop, menjual keyboard, alat cas, flash disk. Nah, dan juga jual laptop baru. Saya tidak berjual laptop bekas, ya. Jika nanti ada yang berminat bisa menghubungi nomor ini atau like fanpage saya di Facebook, di Instagram, di Twitter juga. Nah, baik. Ya, itu saja pertemuan kita untuk materi hari ini. Kita akan lanjut pada pertemuan kedua di minggu yang akan datang. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang.